Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Faulareka dengan NIM P05120221014 dari Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu, kelas 1A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep sikap yang terdiri dari definisi sikap, komponen sikap, karakteristik sikap, faktor pembentukan sikap, fungsi dari sikap, teori pembentukan dan perubahan sikap. Definisi sikap. Definisi sikap dibagi menjadi tiga. Yang pertama, berorientasi pada respon. Yang kedua, berorientasi pada kesiapan respon. Yang ketiga, berorientasi pada skema triadik. Yang pertama, definisi yang berorientasi pada respon. Menurut tokoh Louis Thurston, revisi Likert, dan Charles Osgood, sikap adalah suatu bentuk atau reaksi dari perasaan. Perasaan yang mendukung maupun perasaan yang tidak mendukung terhadap suatu objek. Yang kedua, definisi yang berorientasi pada kesiapan respon. Menurut Cave, Burgandus, Lapierre, Min, and Alport, sikap merupakan kesiapan untuk berinteraksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Kecenderungan potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu jika individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon. Suatu pola perilaku atau tendensi atau kesiapan antisipatif predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial atau respon terhadap stimulasi sosial yang telah terrekomendasi, menurut Lapierre. Yang ketiga adalah definisi yang berorientasi pada skema triadik. Sikap merupakan konstelasi komponen kognitif, afektif, dan konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek. Sikap adalah keteraturan tertentu dalam hal pemikiran, perasaan, dan predisposisi tindakan terhadap seseorang sebagai suatu aspek di lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah komponen struktur sikap. Komponen struktur sikap dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kognisi, yaitu sikap berupa kepercayaan, keyakinan, ide, konsep, persepsi, stereotipe, pandangan, opini, pengetahuan atau informasi tentang suatu objek. Yang kedua adalah afeksi, yaitu sikap berupa emosi, perasaan, nilai-nilai tentang suatu objek. Dan yang ketiga adalah sikap konasi, yaitu berupa sikap kecenderungan bertingkah laku atau bertindak terhadap suatu objek. Ini adalah gambar model trikomponen, yaitu yang terdiri dari cognition atau perilaku, yang kedua adalah cognition atau pengetahuan, dan yang ketiga adalah affect atau perasaan. Karakteristik sikap. Karakteristik sikap menurut Brigham 1991 dibagi menjadi 4. Yang pertama, sikap disimpulkan dari cara-cara individu bertingkah laku. Yang kedua adalah sikap ditunjukkan mengarah kepada objek psikologis. Yang ketiga adalah sikap merupakan sesuatu yang dipelajari. Yang keempat adalah sikap mempengaruhi perilaku. Selanjutnya adalah sikap versus perilaku. Sikap terjadinya predisposisi, tendensi, dan terjadi kecenderungan untuk bertingkah laku. Sikap belum bisa dikatakan perilaku atau tindakan atau aktivitas. Sikap dapat memprediksi perilaku yang akan muncul. Dari sikap juga, kita dapat mempengaruhi perilaku. Dan yang terakhir, sikap tidak bisa secara langsung berhubungan dengan perilaku. Selanjutnya adalah faktor pembentukan sikap. Sikap adalah sesuatu yang dipelajari melalui adanya interaksi sosial, kemudian saling mempengaruhi dan mempengaruhi pola pikir seseorang. Faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap yang pertama adalah pengalaman pribadi, yang kedua adalah kebudayaan,
Yang ketiga adalah orang yang dianggap penting seperti orang tua, keluarga, pacar, sahabat, dan pemimpin. Yang keempat adalah media massa. Yang kelima adalah institusi atau lembaga pendidikan seperti pendidikan dan agama. Yang kelima adalah faktor emosional dalam diri individu masing-masing. Selanjutnya, fungsi sikap menurut Katz tahun 1960, yaitu ada 4. Yang pertama adalah utilitarian function, yaitu sikap memungkinkan individu untuk memperoleh atau mencapai maksimal reward dan meminimalkan punishment, atau mencapai sasaran sampai dengan tujuan. Contoh sikapnya adalah pada matkul atau mata kuliah, yaitu rajin belajar dan akhirnya akan mendapat nilai A. Yang kedua adalah knowledge function, yaitu sikap membantu memahami lingkungan, dorongan untuk ingin mengerti, untuk memperoleh pengetahuan. Contoh sikapnya adalah pada lingkungan tertentu. Kita bisa tahu atau kenal dengan lingkungan baik. Yang ketiga adalah value expressive function, yaitu sikap akan mengkomunikasikan atau mengekspresikan nilai atau identitas yang dimiliki seseorang. Contohnya sikap anti narkoba, yaitu identitas mahasiswa yang baik. Yang selanjutnya adalah ego defensive function, yaitu sikap melindungi diri, menutupi kesalahan, agresi, dan lain sebagainya dalam rangka mempertahankan diri atau ego. Contohnya, suka tapi gengsi atau suka tapi ditolak, yaitu sikap negatif pada gebetan, yaitu gengsi atau malu karena ditolak. Selanjutnya adalah teori-teori pembentukan dan perubahan sikap, yang terdiri dari 4 teori. Yang pertama adalah teori keseimbangan. Yang kedua adalah teori konsistensi, kognitif sampai dengan afektif. Yang ketiga adalah teori ketidaksesuaian. Dan yang keempat adalah teori atribusi. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang teori keseimbangan. Menurut Fritz Heider tahun 1958, keseimbangan adalah bagaimana sikap kita berkenan dengan orang lain atau objek konsisten. Model teori ini atau teori keseimbangan melibatkan 3 aspek, yaitu perceiver atau ditandai dengan P, orang lain ditandai dengan O, objek lain atau seseorang ditandai dengan X. Ketiga elemen tersebut membentuk satu kesatuan, di mana elemen tersebut dapat menghasilkan keseimbangan atau ketidakseimbangan. Yang kedua, keseimbangan akan menghasilkan pendapat dengan orang lain yang disukai atau tidak sependapat dengan orang lain yang tidak disukai. Yang ketiga adalah ketidakseimbangan, atau P tidak sependapat dengan O yang disukainya, atau P sependapat dengan O yang tidak disukainya. Dan yang keempat adalah ketidakseimbangan, perubahan untuk mencapai keseimbangan. Ini adalah gambar balance triad. Selanjutnya, teori konsistensi kognitif sampai dengan afektif, yaitu bagaimana seseorang membuat kognitifnya sesuai dengan afektifnya atau sebaliknya. Dengan contoh, kognitif disesuaikan dengan afektif, afektif disesuaikan dengan kognitif. Bagaimana jika terjadi ketidaksesuaian? Maka akan terjadi berusaha mengubah kognitif agar sesuai afektif, atau berusaha mengubah afektif agar sesuai dengan kognitif. Selanjutnya adalah teori konsistensi kognitif sampai dengan afektif, yaitu kognitif diubah mengikuti afektif. Contoh sikapnya adalah sikap terhadap merokok. Afektifnya suka merokok, sedangkan kognitifnya tahu bahwa merokok itu berbahaya dan menyebabkan kematian. Tetapi ditimbulkan pikiran merokok berguna untuk bersosialisasi dengan lingkungan, atau mati itu rahasia ilahi. Selanjutnya ada contoh afektif diubah mengikuti kognitif. Contohnya, sikap terhadap bakso langganan. Kognitifnya tahu bahwa bakso tersebut terbuat dari daging tikus. Afektifnya suka bakso B
tetapi tidak suka makan bakso B. Teori ketidaksesuaian atau dissonance theory, yaitu sikap akan berubah untuk mempertahankan konsistensinya dengan perilaku nyata. Contoh sumber pokok inkonsistensi adalah ada dua. Yang pertama, akibat pengambilan keputusan. Yang kedua adalah akibat perilaku yang bertentangan. Inkonsistensi adalah mengubah sikap agar sesuai dengan perilaku. Contohnya, sikap negatif pada si X tapi berperilaku baik dan akrab. Yang kedua, lama-kelamaan sikap berubah menjadi positif agar tidak dianggap PHP oleh lingkungan sekitar. Yang keempat adalah teori atribusi atau attribution theory. Berbeda dengan ahli pada umumnya, sikap berdasarkan dengan pertimbangan kognitif dan afektif. Teori ini berpendapat sikap adalah bukan berasal dari peninjauan ke dalam diri, tapi kesimpulan penilaian terhadap perilaku dan persepsi situasi. Perubahan perilaku adalah menunjukkan perubahan sikap. Contohnya, perilaku tidak mencontek, yaitu dapat dipuji guru, dan nilai tetap baik. Sikap negatifnya adalah pada mencontek adalah tidak suka mencontek. Terima kasih, itulah tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.